About it, it will be fine. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, Jika Anda bertanya pada guru bahasa bagaimana cara saya meningkatkan kosakata saya, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti baca buku, tonton film, bicara dengan penutur asli, kerjakan latihan kosakata, dan ulang. Semua ini benar adanya. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. saya berhasil memperluas kosakata saya dengan luar biasa cepat dan terima kasih kepada sebuah metode yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan saya dan membuat sebuah solusi. Saya butuh sesuatu yang bisa saya lakukan demi sedikit, hari ke hari, dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa melakukan metode ini, yang saya akan membantu Anda melatih otak Anda untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua. So, what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So, whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So, from Jadi apa langkah pertamanya? Baik, ketika Anda bangun pagi, Anda entah bagaimana perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata yang belum saya tahu secara konstan. Jadi, apakah Anda menaruh poster di pintu Anda, atau catatan post-it di kulkas, pengingat telepon, HP apapun untuk mengingat Anda bahwa hari ini kata baru? From the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word. Jadi mulai dari menit pertama, Anda meninggalkan rumah Anda perlu berada dalam pencarian kata yang Anda tidak tahu, mulai berpikir dalam bahasa yang Anda sedang pelajari. Untuk saya, bahasa Spanyol, jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol, saya melihat merpati paloma. Oke, saya tahu itu. Saya melihat perhentian bis. Saya tidak yakin bagaimana cara menyebutnya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya keluarkan telepon saya dengan cepat menulisnya dalam bahasa Inggris. Kemudian saya lupakan dan saya tetap melakukan itu sepanjang hari. Jadi Anda berada dalam pencarian itu secara konstan. Apakah saya tahu ini dalam bahasa Spanyol? Ya, saya tahu, tinggalkan. Apakah saya tahu ini dalam bahasa Spanyol? Tidak. Saya tidak tahu. Tulis itu. Anda mungkin berakhir dengan 5 kata di penghujung hari. Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di penghujung hari. Ini bergantung pada tingkatan Anda dan juga di mana Anda dengan melakukan ini. Anda melatih otak Anda untuk menjadi terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua, dan ini akan membantu Anda menuju kelancaran. Kemudian Anda juga membuat catatan dalam telepon Anda yang berisi semua hal yang Anda lihat sepanjang hari yang Anda tidak tahu apa artinya. Sekarang, hal yang terpenting ketika Anda sampai di rumah ketika malam hari. Jadi ketika Anda sampai di rumah,
jika dari kantor atau kampus. Hari itu Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat diari kata. Diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words. Saya menggunakan buku catatan untuk ini karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya tulis tanggal, saya menulis sebuah kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu. Kemudian saya lanjut dan saya lihat kata yang tidak saya ketahui hari ini di telepon saya. Dan saya tambahkan ke diary saya, jadi kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, berhentian bis, uang emas, dan kedua pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya berpindah ke halaman selanjutnya dan saya mencarinya di internet. Jadi kata pertama adalah pigeon. Saya ambil komputer, saya menggunakan situs seperti Word Reference. Saya mencari pigeon dan saya dengan pengucapannya paloma. Baik, paloma. Dan kemudian saya catat ke diary kata saya.